Dia berasal dari keluarga sederhana, bukan dari keluarga kerajaan atau terhormat. Dia lahir di tempat yang hina, bukan di istana. Dia lahir di kandang ternak. Bukan di tempat tidur dia dibaringkan, tapi di palungan. Dia dilarikan ke Mesir, dan dia bukan dikunjungi banyak orang. Dia dibesarkan di desa, dan bukan di kota besar. Dibesarkan oleh tukang kayu, dan bukan oleh pendidik-pendidik yang ahli. Dan Allah memilih jalan penderitaan ini, jalan kemiskinan ini. Tahu karena apa? Supaya setiap orang, betapapun kecilnya, betapapun lemahnya, betapapun sakitnya, betapapun kedudukannya, dapat mengerti besarnya kasih Allah yang peduli sama dia. Dan supaya dapat menerima, meminta, tidak usah segan. Sekecil-kecilnya itu yang dipilih oleh Allah. Itu sebabnya dia menderita. Jadi jangan ada di antara kita memikir, wah ini saya pendidikannya kurang, apa saya, iman saya, keadaan saya belum cukup. Oh tidak perlu itu. Yang penting Allah itu begitu besar kasihnya. Dia merendahkan dirinya, menjalani seluruh penderitaan manusia. Supaya kita manusia bisa menerima, mengerti, oh besarnya kasih Allah ini kepada kita. Itu yang harus kita ketahui. Kita harus ingat. Ada dikatakan di Tawarikh, mata Tuhan itu menjelajah seluruh bumi. Kita tahu sekarang satelit bisa mengetahui di mana kita dalam. Ini mata Tuhan itu dari dahulu sampai sekarang sudah tahu satu persatu mengenai kita. Lalu dikatakan Yesus, jangan khawatir. Jangan khawatir, Bapamu tahu apa yang perlu bagimu. Dia tahu, betapapun sakitmu, betapapun penderitaanmu, apapun yang kau rahasiakan, kau derita, Bapakmu tahu apa yang kau perlukan dan dia akan sediakan. Kita perlu belajar dari Rasul Paulus. Dia juga menderita. Pernah dia mengalami penyakit yang gawat, sampai 3 kali dia minta supaya mati saja. Tapi Yesus mengatakan, tunggu, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku sempurna. Itu di 2 Korintus 12 ayat 9. Cukup anugerah Tuhan. Tidak usah ditambah-tambah. Dan setelah Paulus percaya dan alami itu, dia katakan, waktu dia yakin dia katakan, karena itu aku senang. Dia senang dalam penderitaannya itu dan rela dalam kelemahan. Di dalam siksaan, rela. Dalam kesukaran, rela. Di dalam pengayaan, rela. Dalam kesekaan, rela. Oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Tahap inilah saudara-saudara yang perlu kita capai dalam pertumbuhan iman kita dari Kristen susu menjadi Kristen makanan keras. Sehingga dia mengatakan, dalam segala hal kami ditindas, tapi tidak tercepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, tapi tidak binasa. Semua itu ada, tetapi itu bukan kata terakhir. Penderitaan itu bukan kata terakhir. Penyakit itu bukan kata terakhir. Bahkan maut itu bukan kata terakhir.